Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurmuriansyah dengan NPM 1012017. Saya dari kelas C3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah pembahasan mengenai perencanaan tenaga kerja. Adapun pembahasan yang saya akan sampaikan, yang pertama adalah latar belakang, kedua ada hakikat dan makna, ketiga ada faktor, keempat ada tujuan, kelima ada fungsi, dan yang terakhir ada prinsip perencanaan sumber daya manusia. Langsung saja, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang perencanaan tenaga kerja, yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi atau perusahaan dan ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Karena sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi atau perusahaan, baik organisasi bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan atau organisasi yang mengharapkan untuk terus eksis dan berkembang, yang ingin mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement, harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan sumber daya manusia melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan sistematis serta dinamis. Selanjutnya, hakikat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan sebuah keinginan yang kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas. Berbicara hakikat, hakikat adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah secara cepat. Lalu, makna perencanaan sumber daya manusia. Menurut CHR Jimny L. Gaul 2014.2280 adalah sebuah proses penentuan langkah-langkah yang hendak dilakukan di masa yang akan datang. Masih dalam sumber yang sama, selanjutnya Gaul halaman 81 menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan akan kebutuhan pegawai atau sumber daya manusia dari suatu organisasi di masa yang akan datang. Perencanaan sumber daya manusia kemungkinan bagian-bagian dari suatu organisasi untuk memperoleh pekerja dengan jumlah yang tepat, kualitas yang memadai, dan dalam waktu yang tepat. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, dipengaruhi oleh faktor internal. Adalah faktor yang ada dalam lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Antara lain, yang pertama ada rencana strategik atau Renstra. Renstra merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Tujuan jangka waktu tertentu atau jangka pendek yang merupakan komitmen bersama seluruh anggota organisasi atau perusahaan yang korporasi untuk mencapai kebutuhan sumber daya manusia pun dalam waktu tertentu di masa depan. Tergambar di dalamnya kapan harus merekrut, untuk keperluan apa, jenis apa, pada level mana, dan seterusnya. Kedua, ada kebijakan baru perusahaan atau organisasi. Kebijakan ini baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi yang sebelumnya tidak terprediksi dalam Renstra. Ketiga, ada pendanaan. Merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka dapat dibuka skala prioritas kategori pegawai yang harus direkrut. Keempat, ada rencana produksi. Kelima, produk baru. Dan yang terakhir, ada struktur organisasi dan tata kelola struktur organisasi. Setelah faktor internal yang mempengaruhi perencanaan tenaga kerja, faktor eksternal pun tidak luput untuk mempengaruhi proses perencanaan tenaga kerja. Faktor eksternal itu adalah faktor yang ada di luar lingkungan organisasi atau perusahaan, yaitu antara lain yang pertama ada kebijakan pemerintah, kedua ada sosial budaya, ketiga ada geografis, keempat teknologi, kelima kebijakan luar negeri, keenam lembaga pendidikan atau diklat, tujuh pesaing atau kompetitor, dan yang terakhir ada demografi atau dinamika kependudukan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan sumber daya manusia. Secara umum, perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi atau perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Adapun secara detail tujuan perencanaan sumber daya manusia, yang pertama yaitu terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja.
Kedua, terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan atau pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi, atau pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja baru. Ketiga, diperolehnya kepastian pasokan atau supply tenaga kerja untuk jangka pendek atau jangka panjang secara berkelanjutan. Keempat, terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, termasuk spesifikasi keahliannya. Dan yang terakhir, diperolehnya estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Selanjutnya, fungsi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut diantaranya, pertama, sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi sumber daya manusia dalam manajemen kepegawaian, terutama melakukan rekrutmen dan penyediaan pegawai. Kedua, sebagai sumber, instrumen, atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas. Ketiga, sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan, pendanaan, dan fasilitas yang lain terkait dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait pengadaan atau penyediaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Evaluasi ini memiliki makna memastikan apakah tujuan perencanaan sumber daya manusia tercapai atau tidak. Hasil evaluasi berfungsi juga sebagai umpan baik atau feedback untuk penguatan yang sudah baik dan perbaikan untuk yang belum benar. Selanjutnya, yang terakhir ada prinsip perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada sistematis dan logis, yaitu mengikuti langkah dan tata aturan yang sudah lazim dipakai, disusun berdasarkan data dan informasi yang valid dan masuk akal, tidak dikira-kira atau direkayasa tanpa data. Dengan demikian, maka dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh siapa saja yang memerlukannya. Kedua, ada komprehensif, yaitu harus mencakup berbagai hal yang berkaitan agar cakupannya luas dan menyeluruh. Komprehensif hal tersebut supaya tidak terjadi kondisi yang parsial yang akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang komprehensif akan memberikan penjamin efektivitas ketersediaan pegawai secara berkelanjutan. Kemudian ketiga, ada futuristik, yaitu untuk antisipasi masa depan dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Antisipasi ini dibuat berbasis dengan kecenderungan yang diperoleh dari hasil analisis data dan informasi yang tepat. Oleh karena itu, perencanaan harus mampu menggambarkan situasi masa depan yang menjadi kebutuhan perusahaan. Keempat, dinamis, yaitu perencanaan sumber daya manusia harus memiliki ketentuan yang tinggi agar mudah beradaptasi dalam penyesuaian dengan perubahan dan tuntunan perusahaan. Dan poin yang terakhir yaitu efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip ekonomi dan perencanaan sumber daya manusia, yang harus efektif dan efisien atau harus dapat mencapai sebuah sasaran dan tujuan dalam mendukung perusahaan untuk menjamin ketersediaan pegawai dengan memanfaatkan biaya seminimal mungkin secara proporsional. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kekurangan dari materi yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.